Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduk di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa ada orang buta, seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus anak Timeus. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dalam permenungan saya, dia boleh buta, dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi dia tidak buta pendengarannya. Dia mengenal Yesus melalui pendengarannya. Dia mengenal Yesus melalui setiap orang yang bercerita kepadanya. Maka ketika Yesus lewat, dia tahu siapa yang datang. Maka sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu tempat perlindungannya. Kemudian dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu orang-orang menegur dia. Semakin orang menegur dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk memperoleh mujizat dari Tuhan, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus terus berjuang memohon dengan rendah hati, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika orang lain menegur, kita diam. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan untuk berhenti berteriak, berseru kepadanya. Mungkin doamu belum terjawab, kadang engkau ditantang mau berdoa terus atau tidak. Tapi orang ini mengajarkan kepada saya dan Anda, teruslah berteriak minta pertolongan Tuhan. Dan ingat, Dia tidak akan pernah lupa untuk menolong engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, iman sekali lagi tidak bertumbuh ketika orang mengalami sukacita yang luar biasa. Tapi iman itu bertumbuh ketika orang tidak berdaya. Seperti yang dialami orang buta ini. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti, Yesus bilang, "Panggil orang itu." Maka Yesus bilang, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Dia mengatakan, "Rabuni, agar aku dapat melihat." Kemudian Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mujizat terjadi kalau ada kerjasama, kalau ada perjuangan, pantang menyerah, terus datang kepada Tuhan, berharap kepadanya, maka engkau akan memperoleh mujizat-mujizat yang datang daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari di tengah situasi dunia yang serba canggih ini, jangan sampai kita buta mata dan buta telinga.
Tapi kita berjuang untuk semakin mengenal Dia, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita masing-masing. Tuhan tidak jauh. Kalau hari ini Anda susah, Tuhan ada. Besok Anda susah, Dia akan selalu ada. Dia ada dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidupmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa mujizat pasti terjadi kalau kita terus berseru minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak engkau. Yang penting ada usaha, ada daya juang dari kita. Mujizat bukan hanya datang dari Tuhan, tapi harus ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Mintalah, maka engkau akan diberi. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bantulah kami, agar kami terus datang berseru kepadamu, apapun situasi kami, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan kami. Kami percaya Tuhan, dengan terus datang memohon belas kasih-Mu, kami akan memperoleh apa yang kami inginkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.